Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam Renungan Insani pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang kekal dan kuasa, kami percaya bahwa Engkau selalu mengusahakan kesatuan dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Maka ya Tuhan, bukalah hati kami sehingga kami terbuka terhadap segala usaha-Mu itu, dan kami mau bekerja sama untuk dipersatukan dalam kasih-Mu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan renungan hari ini akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, dari sejak awal Allah menghendaki manusia itu bersatu dengannya. Dari sejak penciptaan dalam kitab Kejadian, Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berarti bahwa Allah tidak menghendaki manusia terpisah daripadanya. Dan dalam bacaan Injil hari ini lewat doa Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya sama seperti Dia dengan Bapanya. Dalam doa ini Yesus mendoakan kita supaya Allah tetap memperhatikan, tetap menyatukan kita, sehingga kita tetap semua diselamatkan dalam kasih-Nya yang sempurna. Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, meskipun kita manusia kadang-kala jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan, tetapi Allah tidak berhenti untuk mau menyatukan kita, menarik kita kembali kepadanya, karena Dia ingin semua ciptaannya, terutama gambar dan rupanya, bersatu dengan Dia kembali. Sisa pertanyaannya dari kita, apakah kita manusia terbuka untuk mau dipersatukan dengan Tuhan? Dan bagaimana caranya kita dipersatukan dengan Tuhan kembali? Bagaimana caranya kita membuka diri kita agar usaha Allah untuk mempersatukan diri kita dengannya tidak hanya terbatas pada satu belah pihak, yaitu dari Allah, melainkan juga dari kita manusia. Dalam gereja Katolik yang begitu kaya dengan simbol-simbol dan tanda-tanda liturgi, kita menemukan sakramen dan sakramentali yang bisa membantu kita untuk bersatu dengan Yesus dalam kasih Bapa. Devosi-devosi kita, doa-doa kita, dan lain sebagainya yang bersifat rohani akan menguatkan kita untuk membuka diri dipersatukan dengan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada,
Kekuatan doa Yesus telah menembus jauh ke dalam hati para muridnya. Dalam perikop yang barusan kita dengarkan bersama dari bacaan Injil, kita melihat dengan jelas, mendengar dengan jelas, sungguh-sungguh Yesus menginginkan kesatuan kita semua pengikutnya dalam kasih Bapanya, dan bahkan dikatakan semoga menjadi sempurna. Dan ternyata doa Yesus ini sungguh dapat kita lihat buahnya dalam diri beberapa pengikutnya dari awal. Misalnya Paulus. Paulus sungguh diperteguh, dipertobatkan, dan memberikan dirinya untuk pelayanan pewartaan Injil ke seluruh penjuru dunia. Doa Yesus dan persatuannya dengan Bapanya tidak menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana. Melainkan doa Yesus ini justru menjamin bahwa dalam keadaan apapun, entah itu gagal atau sukses, kita umat beriman tetap mempunyai kekuatan, tetap membuka diri, dan tetap bersatu dengan Tuhan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah dikala kita jatuh, dikala kita kesepian, dikala kita ditolak, dikala kita disingkirkan, dikala kita dianiaya. Pada saat kita sukses, bahagia, dan gembira, doa Yesus ini membuat diri kita tidak lupa daratan, membuat kita rendah hati, dan kita tidak lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang juga ingin dipersatukan Allah dalam kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, doa Yesus yang baru kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini membuat kita juga tetap waspada dan rendah hati. Dalam keadaan seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat ini waktu doa, bacaan rohani, dan sendiri bersama Tuhan, sehingga kita masih dikuatkan, masih dipersatukan menuju kepada kekudusan yang dijanjikan oleh Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Pertanyaannya sekarang, apa sajakah yang sudah kita buat, atau yang sedang kita buat, atau yang akan kita buat dalam keluarga kita, sehingga kita tetap bersatu dalam kasih Bapa melalui Yesus Putranya? Apakah doa-doa keluarga menjadi sumber kesatuan dalam hidup kita yang tidak memecah kita sebagai anggota keluarga? Apakah doa-doa komunitas membuat kita tetap bersatu dengan Tuhan dan tetap membuat kita semakin erat satu sama lain dan bukan memecah-mecah kita? Doa kepada Bapa bukan memecah manusia, tetapi mempersatukan kita manusia dengan Allah yang sudah menciptakan kita. Semoga kiranya doa Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa doa adalah tujuannya untuk mempersatukan kita manusia dan bukan menghancurkan kita manusia yang menjadi ciptaan Tuhan. Doa kita hendaknya mengarah kepada persatuan sebagai anak-anak Allah dan bukan sebagai anak-anak setan. Semoga Tuhan membantu kita untuk senantiasa menguatkan kita dalam doa-doa kita, baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam diri kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Sebelum kita memberkati Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Yesus senantiasa berdoa bagi kami untuk mempersatukan kami dengan Dikau dalam kasih-Mu, sehingga kami menuju kepada kekudusan. Kuatkanlah kami untuk terbuka kepada doanya itu, sehingga kami wujudkannya dalam hidup kami, dalam kesatuan dengan keluarga kami, komunitas kami, dan dengan siapapun dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, segala usaha baik kita dan orang-orang yang senantiasa kita doakan, senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah.
Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau, CICM. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.